Halo gengs, balik lagi di channel kesayangan kita. Kali ini kita akan membahas gimana sih cara menggunakan HP ketika touchscreen rusak sebagian. Nah, touchscreen yang bermasalah merupakan salah satu momok pengguna ponsel zaman sekarang. Bagaimana tidak ya, area tertentu pada screen ponsel jadi tidak dapat diakses. Dan kalaupun ya diganti, perangkat ini harus dibeli satu paket dengan LCD panelnya. Kan mubazir dong ya, padahal tidak semua touch panel yang bermasalah juga diikuti dengan LCD yang mengalami kerusakan. Tapi jangan khawatir teman-teman, karena sekarang saya akan bagi gimana sih caranya menggunakan ponsel yang memiliki touch panel bermasalah. Jadi walau tidak mengembalikan ponsel ke kondisi semula, setidaknya perangkat kita jadi fungsional seperti sedia kala. Nah, sebenarnya ada dua permasalahan yang muncul setelah sebagian touch area ponsel kita mati. Yang pertama adalah akses sentuh ke suatu area di layar jadi tidak berfungsi, yang berarti kita tidak dapat menyentuh tombol yang ada di area itu. Yang kedua, jika area tersebut meliputi area keyboard, maka beberapa karakter tidak akan bisa dijangkau. Tentu saja kedua permasalahan ini membuat smartphone kita mati gaya, jadi tidak bisa digunakan sama sekali. Lalu, bagaimana caranya supaya area yang mati tadi dapat kita jangkau, walau sentuhan kita tidak terbaca di sana? Gampang teman-teman, ada satu solusi yang saya ampuh, yaitu dengan menggunakan aplikasi trackpad emulator. Aplikasi ini sebetulnya berfungsi sebagai trackpad jika kita kesulitan navigasi satu tangan di ponsel berlayar besar. Akan tetapi, kita ternyata juga bisa memanfaatkannya untuk menjangkau touch area yang mati pada ponsel yang touchscreen-nya bermasalah. Trackpad emulator ini bekerja layaknya trackpad pada laptop yang menggunakan pointer mouse ketika disentuh. Nantinya, layar sentuh di ponsel kita yang masih fungsional dapat digunakan sebagai area trackpad untuk menggerakkan pointer mouse yang tiba-tiba muncul di ponsel kita ketika sedang menggunakan aplikasi ini. Cara untuk setup trackpad emulatornya juga sangat mudah ya. Kita hanya perlu menginstal dari Play Store, kemudian ikuti instruksi yang diberikan oleh aplikasi. Nantinya setelah semua tersetup akan muncul sebuah icon yang mengambang di layar kita. Nah, icon tersebut dapat digeser-geser layaknya fitur assistive touch pada iPhone, dan fungsi utamanya adalah sebagai trigger untuk mengaktifkan mode trackpad ini. Nah, setelah kita aktifkan, maka akan muncul pointer atau kursor mouse di layar kita. Dan kita dapat menggerakkannya untuk menjangkau area yang tidak bisa disentuh pada area yang mati tersebut. Mantap kan? Nah, sekarang permasalahan kedua. Bagaimana jika area touch yang mati tersebut juga meliputi area keyboard pada smartphone kita? Sepertinya trackpad emulator ini nggak akan bisa bantu kita dalam kebutuhan untuk pengetikan yang cepat. Maka solusi satunya lagi dapat jadi pertimbangan, yaitu menggunakan custom keyboard Microsoft SwiftKey. Sebetulnya ada banyak pilihan aplikasi keyboard yang dapat kita coba. Namun saya memilih Microsoft SwiftKey karena aplikasi keyboard ini cukup bisa dipercaya untuk tidak melempari saya dengan iklan-iklan yang mengganggu. Dan fitur keyboard yang kita butuhkan kali ini adalah ukuran keyboard yang bisa kita atur sesuka hati. Kita tinggal kenali dulu area touch yang mati di perangkat kita, lalu kita atur ukuran keyboard supaya tidak meliputi area tersebut. Untuk pengaturannya pun gampang, kita bisa ikuti step-step berikut. Pertama, pastikan Microsoft SwiftKey terinstall di perangkat kita. Kemudian buka aplikasi tersebut dan masuk ke bagian layout and keys. Pilih resize untuk mengatur ukuran keyboard, lalu atur ukuran sesuai kebutuhan. Mudah sekali bukan? Oh ya, bagi yang memiliki zona mati di area keyboard pasti akan sedikit kesulitan untuk mengatur ukuran Microsoft SwiftKey ini. Nah, di sanalah peran dari aplikasi trackpad emulator tadi. Kita bisa atur ukuran SwiftKey dengan melakukan tap and drag. Tap satu kali, tahan lalu tarik pada handle pengaturan ukuran keyboard. Dan setelah handle berada di zona touch yang aktif, tinggal kita sesuaikan seperti biasa menggunakan jari kita secara langsung ya. Bonus. Nah, ini ada lagi sebuah aplikasi yang akan membantu jika opsi-opsi di atas tadi kurang sesuai dengan kita ya, yaitu dengan memanfaatkan orientasi layar yang berbeda. Kita bisa menggunakan opsi ini ketika area bawah layar kita sebagian besar terdampak oleh kerusakan layar sentuh. Dengan begini, ketika kita ingin mengerti sesuatu, kita bisa putar orientasi menjadi inverted portrait atau portrait terbalik, sehingga keyboard akan muncul di area atas. Aplikasi manajer orientasi ini juga dapat menjadi pilihan pelengkap untuk memudahkan kita menggunakan ponsel dengan kerusakan touch sebagian.
Kita bisa mengkombinasikannya dengan kedua aplikasi sebelumnya untuk membuat gerakan kita lebih fleksibel. Jadi, kita bebas milih tergantung dari situasi yang kita alami. Nah, itulah dia cara-cara untuk menggunakan ponsel dengan touchscreen yang rusak sebagian dengan beberapa aplikasi. Oh ya, saya bisa temukan 3 aplikasi tadi di Play Store. Aplikasinya juga gratis, jadi kita nggak perlu ngerogoh kocek tambahan di kantong kita. Kesimpulannya ya kita nggak harus ganti LCD sekarang juga ya, karena ternyata ponsel masih bisa digunakan. Tapi jika memang sangat mengganggu ya lebih baik memang ganti LCD atau sekalian langsung beli ponsel baru lah ya. Itu aja sih untuk kali ini. Kita nantikan video-video tutorial selanjutnya. Stay tune.